kita dari segala macam-macam musibah dan penyakit-penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku, saya ajak sebagai pembukaan ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita dipanjangkan umur. Lihatlah kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah berada di liang kubur. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal. Nikmat batin, alhamdulillah kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman yang selalu menjaga manusia. Kalau manusia dikawal oleh imannya, insya Allah orang itu selamat. Selama yang mengawal iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancurnya manusia kalau sudah dikawal oleh hawa nafsunya. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur. Alhamdulillah kita juga diberikan iman dan Islam. Nikmat selanjutnya, anak-anakku, bersyukurlah. Alhamdulillah masih mempunyai orang tua. Itu syukuri. Lihat anak-anak yatim itu. Kadang-kadang ada anak yatim piatu, ibu meninggal, bapak meninggal. Subhanallah, sedih. Syukurilah anak-anakku, alhamdulillah ada orang tua. Syukurilah kepada Allah, alhamdulillah orang tua kita dikasih rezeki sehingga anak-anakku bisa belajar di pondok ini dengan aman, dengan tenang, karena ayah dan ibunya oleh Allah dikasih rezeki. Lihat kepada anak-anak yang terlantar, mau sekolah tidak ada biaya, mau mondok tidak ada biaya, lalu kadang-kadang walaupun belum waktunya mencari rezeki, terpaksa membantu orang tua jualan kue. Lihat anak yang semacam itu. Bersyukurlah anak-anakku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah punya orang tua. Alhamdulillah orang tua kita oleh Allah dikasih rezeki sehingga anak-anakku dapat belajar di pondok ini. Ini saya ingatkan pada awal pembukaan pengajian ini, supaya anak-anakku pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita
itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemana nikmat-nikmat itu dipergunakan. Alhamdulillah kita diberikan badan yang sehat, mata kita bisa melihat. Untuk apa mata kita ini? Tentu untuk melihat hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Tidak dipergunakan mata untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Alhamdulillah diberikan mata sehat melihat. Yang tahu nikmatnya mata bukan orang yang melihat. Yang tahu nikmatnya mata itu orang buta. Orang buta tentu berkata, ya Allah, nikmat orang yang punya mata, bisa melihat bermacam-macam warna. Saya tidak tahu warna merah, tidak tahu warna hijau, tidak tahu warna kuning. Warna cuma satu di depan saya ini, warna hitam. Karena buta matanya. Alhamdulillah diberikan mata yang sehat. Alhamdulillah diberikan telinga yang bisa mendengar. Dipergunakan telinganya untuk mendengar apa? Pergunakanlah telinganya untuk mendengar hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Jangan mempergunakan telinganya untuk mendengar hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Itu nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah. Alhamdulillah kita bisa berbicara tidak bisu. Pergunakanlah lidahnya itu untuk mencari keridhaan Allah. Dikasih kaki untuk kemana kaki itu dipergunakan. Dikasih tangan untuk apa tangan ini dipergunakan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya, minta pertanggungan jawab. Nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk apa? Itu anak-anakku syukuri. Dengan nikmat-nikmat yang ada inilah anak-anakku mempunyai kesempatan baik untuk belajar. Pergunakanlah kesempatan ini yang sangat baik ini untuk menuntut ilmu, supaya tidak menjadi orang bodoh, menjadi orang yang pintar, yang tahu segala persoalan-persoalan hidup. Orang bodoh itu orang yang tidak tahu. Ditanya apa ibu kota India, tidak tahu. Apa ibu kota Inggris, tidak tahu. Apa ibu kota Paris, tidak tahu. Ibu kota Perancis, tidak tahu. Sungai apa yang terpanjang di dunia, tidak tahu. Sungai apa yang paling lebar di dunia, tidak tahu. Gunung apa yang tertinggi di dunia, tidak tahu. Itu namanya orang bodoh, serba tidak tahu. Orang yang pintar, yang alim, orang yang serba tahu. Ditanya sungai mana yang paling lebar di dunia, dijawab sungai Mississippi di Amerika Serikat, tahu. Sungai mana yang terpanjang di dunia? Sungai Nil yang melintas dari tengah-tengah Afrika menuju Mesir, dan sungai ini berakhir di kota Iskandaria,
tahu. Gunung apa yang tertinggi di dunia? Mount Everest di India, tahu. Apa ibu kota India? Ibu kota India New Delhi, tahu. Apa ibu kota Inggris? Ibu kota Inggris kota London, tahu. Apa ibu kota Prancis? Tahu. Ibu kota Prancis namanya Paris. Mana ibu kota Amerika Serikat? Tahu. Washington DC. Orang itu alim, serba tahu. Nah, supaya menjadi orang alim, orang yang serba tahu, kita wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu artinya untuk menghilangkan apa yang kita tidak tahu, sehingga kita menjadi tahu. Apa yang disebut mubtada itu tidak tahu. Apa yang disebut khobar tidak tahu. Apa yang disebut hadis tidak tahu. Itu namanya bodoh. Yang alim tahu apa mubtada itu ismun marfu'un fi awli jumlatin. Apa khobar itu? Khobar ismun marfu'un yatakawwanu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan, tahu. Ma huwal hadis? Al hadis wa al kalam allayati ya'ti min lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti? Alim, serba tahu. Ini kita menuntut ilmu. Anak-anakku datang ke pondok pesantren Darul Rahman itu untuk menghilangkan apa yang tidak tahu, sehingga nantinya menjadi tahu. Orang alim itu orang yang tahu. Orang yang bodoh itu orang yang tidak tahu. Maka kebodohan itu harus kita buang. Untuk membuang kebodohan itu menuntut ilmu. Hilang kebodohan. Untuk menghilangkan kebodohan, bertanya. Bertanya itu salah satu cara untuk menghilangkan kebodohan. Semakin banyak bertanya, semakin bagus untuk menghilangkan kebodohan. Tidak tahu mana ibu kota Malaysia? Tanya, mana ibu kota Malaysia? Dapat jawaban, ibu kota Malaysia, Malaysia Kuala Lumpur. Lalu menjadi tahu. Mana ibu kota Jepang? Tidak tahu. Tanya. Begitu tanya, mana ibu kota Jepang? Mendapat jawaban, ibu kota Jepang Tokyo, tahu. Jadi untuk menghilangkan kebodohan, diantaranya mendengar dari guru-guru yang sedang mengajar, atau dengan cara bertanya. Itu anak-anakku, jangan malu bertanya sesat di jalan. Kalau pelajaran tidak paham, tanya. Tanya kepada kawan. Kawan sekelas tidak bisa menjawab, tanya sama kakak kelas. Kakak kelas tidak bisa menjawab, tanya kepada guru yang mengajar. Sehingga hilanglah kebodohan. Jangan menumpuk kebodohan. Tidak tahu, tidak mau bertanya. Tidak tahu, tidak mau bertanya. Tidak tahu, tidak mau bertanya. Itu namanya engkau menumpuk kebodohan. Kebodohan ditumpuk sehingga kau menjadi orang yang bodoh. Kebodohan harus dihilangkan. Ketidaktahuan itu harus dihilangkan supaya jadi tahu.
Itulah namanya orang menuntut ilmu. Nah, mengapa kita sekarang menuntut ilmu? Karena kita nanti pasti akan menjadi orang dewasa. Sehingga anak-anakku, jangan kau berpikir hari ini. Kalau kau berpikir hanya untuk hari ini, tidak perlu kau menuntut ilmu. Pulang saja ke rumahnya, orang tuamu punya duit, tinggal main, tidur, minta duit, selesai. Tapi nanti akan menyesal. Oleh sebab itu, anak-anakku saya ajak berpikir bukan untuk hari ini. Kamu berpikir untuk nanti 15 tahun yang akan datang. Engkau pasti menjadi orang dewasa. Umurmu sudah 30 tahun, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Barangkali umurmu sudah 35 tahun, sudah punya anak, sudah punya istri. Yang kau pikirkan nanti 20 tahun yang akan datang, saya pasti jadi orang dewasa. Alangkah indahnya ketika kau menjadi orang dewasa, menjadi orang yang alim, yang serba tahu, ilmu akhirat tahu, ilmu dunia tahu. Insya Allah tidak akan rugi orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu, baik ilmu yang berkenaan dengan dunia maupun ilmu yang berkenaan dengan akhirat. Kedua-duanya sama-sama penting. Alangkah menderitanya, na'udzubillah, seandainya anak-anakku 20 tahun yang akan datang menjadi orang bodoh, yang tidak mengerti persoalan, tidak mengerti ini, tidak mengerti ini, karena bodoh. Kau akan menyesal kalau kau nanti menjadi orang yang bodoh. Tapi tidak ada gunanya menyesal di belakang. Oleh sebab itu, supaya anak-anakku tidak menyesal 20 tahun yang akan datang, maka pada saat inilah kesempatan yang terbaik untuk anak-anakku menuntut ilmu. Tidak dituntut oleh keluarga, tidak dituntut oleh istri, tidak dituntut oleh anak. Kau masih bebas. Nanti 20 tahun yang akan datang, engkau akan dituntut oleh istrimu, engkau akan dituntut oleh anak-anakmu. Kalau kau hidup dengan kebodohan, anak-anakku sudah melihat bagaimana orang-orang yang bodoh itu. Di kampungmu, kamu bisa melihat bagaimana orang-orang yang bodoh itu. Di kampungmu, kamu bisa melihat orang-orang yang alim bagaimana keadaannya. Dia bisa berkhutbah di masjid, dia bisa kasih ceramah dalam pengajian-pengajian, dibutuhkan oleh masyarakat, dihargai oleh masyarakat karena ilmu dan akhlaknya. Ilmunya bagus, akhlaknya bagus. Itu yang dicari. Ilmunya bagus, akhlak tidak bagus, tidak akan dihormati orang. Akhlaknya bagus tapi bodoh, ya tentu juga kurang dihargai oleh orang. Yang akan dihargai dan diperlukan oleh manusia, oleh masyarakat, orang yang alim dan yang berakhlakul karimah. Ya alim, akhlaknya bagus di tengah-tengah masyarakat, tidak sombong, tidak angkuh, selalu menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang lain,
tidak sombong, tidak angkuh, tidak pelit, tidak koret, orangnya dermawan. Subhanallah, itu yang dicari oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pergunakan kesempatan yang baik itu. Kesempatan hanya akan terjadi satu kali. Kesempatan tidak dua kali, tidak tiga kali, tidak empat kali. Kesempatan itu cuma satu kali. Kau lewati kesempatan, engkau akan merugi sepanjang hidupmu. Intakhisil fursata wahdar fautaha fabulughul izzi fi nailil furus. Pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ini kesempatan anak-anakku untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Dari SMP ke SMA, untuk menuntut ilmu, untuk perang melawan musuh. Musuhnya apa? Kebodohan. Musuh kita ketidaktahuan. Mari kita perangi kebodohan, kita perangi ketidaktahuan, sehingga kita menjadi orang yang tahu, menjadi orang yang berilmu. Saatnya sekarang anak-anakku berperang melawan kebodohan. Hilangkan kebodohan, hilangkan ketidaktahuan, sehingga kau menjadi tahu. Ditanya ma huwa ilmu sorfi, anak-anakku bisa menjawab ilmu sorfi wa ilmun yabhatu an taghyiril kalimat min kalimatin wahidatin ila kalimatin muta'addidatin lima'anin maksudatin. Tahu ma huwa ilmun nahwi, ilmun wa ilmun yabhatu an ahwahiril kalimat min haitsul i'rab. Tahu ma huwa al-Qur'an, al-Qur'an wa kalamullah anzalallahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyuballighahu ila ummatihi. Tahu, berilmu dan paham. Lah inilah sekarang kesempatan anak-anakku untuk perang melawan kebodohan, hancurkan kebodohan dengan berada di pondok pesantren Darul Rahman itu. Nah, tentu mencari ilmu itu berat, mencari ilmu pahit, susah. Jangankan mencari ilmu, mencari duit saja susah, apalagi mencari ilmu. Orang yang mencari emas di tambang emas sulit, gunung dilobangi untuk mencari tanah yang mengandung emas. Kadang-kadang emasnya tidak dapat, gunungnya longsor, mati di dalam gunung, sudah tidak digali lagi. Itu orang mencari emas, orang mencari berlian susah. Sumur digali sampai 30 meter, 40 meter untuk mencari berlian. Kadang-kadang berliannya tidak dapat, tanahnya longsor, matilah dia di dalam sumur. Itu orang mencari harta, begitu sulit. Apalagi ilmu yang jauh lebih mahal daripada harta. Ilmu jauh lebih mahal daripada emas. Yang merasakan orang-orang yang berilmu. Saya merasakan bagaimana nikmatnya ilmu. Saya datang ke Singapura, saya tidak bawa harta, tapi saya bawa ilmu.
dihargai oleh orang Singapura, dijemput saya ke lapangan terbang, diantar, ditidurkan di hotel. Nanti ba'da maghrib saya disuruh berceramah. Orang berilmu nikmat, berilmu dan berakhlak. Saya datang ke Kuala Lumpur, saya tidak bawa harta, tapi saya bawa ilmu. Saya datang ke Brunei, juga saya tidak bawa harta, saya bawa ilmu. Masya Allah, nikmatnya orang berilmu dan nikmatnya orang yang berakhlak. Berilmu tapi tidak berakhlak, tidak akan dihargai orang. Pilih berilmu tidak berakhlak atau berakhlak tidak berilmu. Kalau terpaksa disuruh memilih berakhlak, masih dihargai oleh orang. Tapi yang paling enak berilmu dan berakhlak. Orangnya sopan, menghargai orang lain, tidak sombong, tidak angkuh, tidak pelit, tidak koret, orangnya dermawan. Sudah dermawan, berilmu lagi. Sudah berilmu, akhlaknya bagus lagi. Subhanallah, subhanallah. Ini yang menjadi cita-cita kedua orang tuamu untuk menginginkan anak yang soleh, alim, soleh. Artinya alim, soleh, orangnya berakhlak, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain. Kesempatan sekarang ini anak-anakku, kau pergunakan kesempatan ini. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Kalau nanti kau sudah umur 35 tahun, sudah tidak ada lagi kesempatan menuntut ilmu itu yang bisa serius seperti ketika di pondok pesantren ketika masih muda. Walaupun nanti penuntut ilmu sudah sampingan, karena tuntutan keluarga lebih besar. Nah, orang yang berilmu sudah jelas hidupnya. Anak-anakku rasakan di kampungnya sendiri, lihat oleh anak-anakku bagaimana nasibnya orang yang berilmu dan bagaimana nasibnya orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Itu Al-Qur'an. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak usah dijawab, yang pasti tidak sama. Tidak sama. Lihat saja bagaimana orang yang berilmu, bagaimana orang yang tidak berilmu. Ada di depan mata kita. Nah, oleh sebab itu menuntut ilmu itu pahit. Menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Menuntut ilmu itu perlu ketabahan. Yang sabar dan yang tabah berhasil menuntut ilmunya. Tidak sabar, tidak tabah, gagallah dia menuntut ilmu itu. Maka anak-anakku, dalam satu syair seorang penyair berkata, malam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarro'a dhulal jahli tulah hayatihi. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu, malam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu, rasakanlah olehmu pahitnya kebodohan sepanjang hidupmu.
sepanjang hidup akan merasakan pahitnya kebodohan menuntut ilmu. Katakan anak-anakku di SD 6 tahun, di SMP SMA 6 tahun, 12 tahun, kemudian katakan ke perguruan tinggi sampai S1 4 tahun, 16 tahun menuntut ilmu. Untuk kapan? Untuk puluhan tahun. Kalau kau hidup nanti mulai umur 30 tahun kau orang berilmu, kemudian kau berumur sampai 100 tahun, maka kau akan merasakan nikmatnya ilmu itu 70 tahun. Tetapi kalau kau bodoh goblok, tidak mengerti persoalan, tidak berilmu, engkau akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidup. Tinggal pilih, mau merasakan kenikmatan berilmu sepanjang hidupmu, atau kau memilih pahitnya kebodohan sepanjang hidupmu. Tentu akal sehatmu akan memilih nikmatnya ilmu. Yang akan dinikmati ilmu itu sepanjang hidupmu. Oleh sebab itu, kesempatan sekarang anak-anakku yang masih muda ini, pergunakanlah ini sebaik-baiknya. Alhamdulillah punya orang tua. Alhamdulillah orang tua kita oleh Allah dikasih rezeki. Oleh sebab itu anak-anakku jangan lupa di pondok selalu mendoakan orang tuamu. Ba'da sholah doakan orang tua, ya Allah mudahkan, gampangkan ya Allah, mudahkan ya Allah rezeki orang tua kita itu. Kemudian kesempatan ini pergunakan. Jangan banyak berpikiran macam-macam di pondok ini. Pikiran satu, konsentrasi menuntut ilmu. Dapat ilmu dari ustadz di kelas, langsung dipelajari di kamar. Yang perlu dihafal dihafal, yang perlu diingat diingat, yang perlu dipikirkan pikirkan. Supaya engkau nanti sukses, saya kasih nasihat. Hai anak-anakku, belajarlah kau seolah-olah besok pagi ujian. Kalau kau belajar tiap hari seolah-olah besok pagi ujian, insya Allah engkau sukses. Datang waktu ujian, semua ilmu sudah ada di otaknya. Masuk ruang ujian tersenyum. Semua soal-soal bisa dijawab 100%. Karena apa? Kamu sudah belajar dari awal. Jangan belajar nunggu ujian. Jangan belajar nunggu ujian. Pelajaran 1 tahun dipelajari 1 malam, meledak otakmu. Cicil, mulai hari ini kau belajar seolah-olah besok pagi ujian. Ini kata-kata saya. Belajarlah anak-anakku seolah-olah besok pagi ujian. Dapat pelajaran dari kelas, langsung dihafal. Dapat pelajaran dari kelas, langsung dihafal. Jangan menunggu ujian. Kalau kau ingin sukses, maka di dalam menuntut ilmu itu perlu disiplin-disiplin. Tidak mungkin kau mendapatkan ilmu tanpa disiplin.
disiplin belajarnya, disiplin masuk kelasnya, disiplin makannya, disiplin sholatnya, disiplin tidurnya, semua pakai disiplin. Itulah manusia yang disebut manusia sudah mempunyai peradaban. Manusia yang sudah beradab itu manusia yang hidupnya teratur. Itu manusia beradab. Dan peraturan itu perlu dan disiplin itu perlu. Belajarlah sama alam raya ini. Alam raya semuanya berdisiplin. Matahari terbit setiap pagi dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat sudah sekian miliar tahun, tidak pernah berubah disiplin. Bulan pun berdisiplin, mulai dari bulan Sabit tanggal 1 sampai bulan Purnama, sampai kembali kepada bulan Sabit di awal bulan, sudah berjalan sekian miliar tahun. Disiplin. Bulan berdisiplin, matahari berdisiplin, bintang-bintang di langit berdisiplin. Terbit dari sebelah timur mesti terbenam ke sebelah barat. Tapi Allah kadang-kadang memberikan kekuasaannya, dibikin bintang komet yang melintas dari barat ke timur, yang disebut bintang Komukus. Itu baru 70 tahun. Kalau sekarang kita melihat bintang Komukus yang berasap, untuk melihat seperti itu nunggu 70 tahun lagi. Semuanya berdisiplin. Angin pun berdisiplin. Tapi Allah tunjukkan kekuasaannya, dibikin angin puting beliung. Itu kekuasaan Allah. Tapi yang keadaan normal mesti cuaca ini teratur. Mulai bulan Oktober sampai bulan April, matahari, angin akan bertiup dari daratan Cina menuju Australia. Angin muson. Mulai bulan Oktober, mulai bulan April sampai bulan Oktober, angin bergerak dari Australia menuju daratan Cina. Angin pun angin muson teratur. Sewaktu-waktu Allah menunjukkan kekuasaan untuk mengadab suatu bangsa, untuk memperingati suatu bangsa. Dibikinlah oleh Allah angin puting beliung yang sering terjadi di Amerika Serikat. Satu kota habis, hancur karena angin puting beliung itu. Semuanya alam ini teratur. Alam teratur karena ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Teratur rapi karena yang mengatur Maha Tahu, yang mengatur Maha Kuasa, sehingga alam teratur. Matahari teratur. Sebentar lagi matahari terbit, bergerak menuju ke barat, sore hari terbenam dia. Besok pagi terbit lagi. Sudah sekian miliar tahun, bukan ribuan tahun, sekian miliar tahun. Nah, kita hidup ini perlu keteraturan. Supaya hidup kita ini teratur, maka diadakan disiplin. Berada di pondok itu harus berdisiplin. Tidurnya ya berdisiplin,
jam 10 tidur, paling lambat setengah 11 tidur, jam 4 sudah harus bangun. Teratur. Nanti jam setengah 8 masuk kelas, jam 12 atau jam setengah 1 keluar dari kelas. Teratur. Kemudian sholat duhur, makan teratur, istirahat sebentar, menjelang sholat asar, bersolat asar berjamaah teratur, rapi. Habis sembahyang asar belajar lagi, ada yang baca kitab sampai menuju maghrib. Semuanya diatur supaya hidup teratur. Orang yang hidup teratur itulah orang yang disebut manusia mempunyai peradaban. Manusia yang beradab adalah manusia yang hidupnya disiplin. Nah, dalam negara ini juga disiplin, teratur. Kalau dibanding dengan negara tetangga seperti Singapura, jauh Indonesia ini belum teratur. Kita masuk ke Singapura, bersih, jalannya bersih, pohon-pohonnya itu tidak ada ranting yang kering, tidak ada daun yang kering, semua dijaga pohon itu sehingga pohonnya rapi, bersih. Masuk ke Singapura, jalannya mobil teratur, tidak zigzag seperti di Indonesia ini. Seorang supir sadar, nanti di perempatan jalan mau saya mau lurus, dia pasti mengambil jalan tengah. Nanti di lampu merah perempatan jalan saya mau ke kiri, dia ngambil jalan sebelah kiri. Nanti di lampu merah kata si supir saya akan sebelah kanan, dia ngambil jalur sebelah kanan. Tidak lalu zigzag, sehingga jalan tidak macet, teratur. Kalau di Indonesia supir semaunya, mau ke kiri kadang-kadang ngambil kanan, mau ke kanan ngambil kiri, sehingga akhirnya timbul potong memotong. Adanya memotong inilah yang menyebabkan macet. Ketika motong, yang dipotong berhenti beberapa detik, ke belakang berhenti berapa detik, paling akhir berhenti setengah jam. Macet. Nah, semuanya bersih, kaki lima bersih. Kita masuk di tempat kaki lima tidak melihat kertas, tidak melihat puntung rokok, semuanya bersih. Dia tidak membawa puntung rokok sembarangan, tidak membuang tisu sembarangan, pasti dia buang di tempat sampah. Semuanya bersih, rapi. Itulah negara tetangga. Jadi kalau kita datang ke Singapura, kita jadi orang baik. Orang Singapura datang ke Indonesia jadi rusak. Ya, karena di sini lalu lintas semeraut, di sana disiplin. Supir taksi tidak bisa kita stop sembarangan. Saya pertama kali ke Malaysia mau naik taksi, melihat lampunya nyala, pasti taksi ini kosong. Saya stop, lewat. Ada taksi lagi, saya stop, lewat. Padahal kosong. Lalu orang Malaysia mendekatin saya, "Bapak dari Indonesia ya?" "Iya." "Maaf Pak, kalau Bapak mau naik taksi, Bapak jalan kaki. Itu tempatnya taksi berhenti." Jadi kalau di tempatnya taksi berhenti itu ada orang, taksi sudah langsung
nyamperin sendiri, nggak usah di stop. Kalau tidak ada orang, taksi lurus, di stop di tengah jalan, tidak bakalan berhenti. Disiplin. Kalau di sini, 5 meter di stop berhenti, 5 meter lagi berhenti lagi. Dan yang namanya bus itu kalau mau minggir keluar jalur sehingga tidak mengganggu yang di belakang. Kalau di sini tidak, ya bus ya berhenti. Kalau busnya berhenti, di belakangnya berhenti, macet. Itu rahasianya. Di luar negeri yang namanya taksi, yang namanya bus kota, itu roda tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Rodanya berputar terus. Enggak macet. Tidak ada ngetem. Kalau di Parung ngetem. Begitu ngetem, macet ke belakang semuanya. Karena ngetemnya di jalan. Kalau di Malaysia keluar bus itu ada jalurnya sendiri. Taksi ada jalurnya sendiri. Keluar, kalau di luar jalur itu ada orang berdiri, taksi masuk, nggak usah di stop, nggak usah disuruh. Disiplin, berjalan dengan baik. Nah, di Indonesia belum seperti itu, masih jauh. Nah ini disiplin. Dengan disiplin ini hidupnya teratur. Orang yang hidupnya teratur disebut bangsa yang sudah mempunyai peradaban. Mengapa dikatakan sudah mempunyai peradaban? Karena hidup dengan adab. Nah di pondok ini dibikin disiplin. Disiplin belajarnya, disiplin ngaji kitab kuningnya, disiplin sholat berjemaahnya, sampai disiplin makan. Tidak sembarangan makan. Ada waktunya makan. Sarapan pagi ada waktunya. Maksimal istirahat pertama. Tidak ada sarapan pagi istirahat kedua. Nah, semuanya supaya anak-anakku berjalan dengan disiplin, belajar hidup teratur. Sekali lagi, anak-anakku belajar hidup teratur supaya menjadi bangsa yang beradab, menjadi manusia yang beradab. Siapa manusia yang beradab? Manusia yang hidup dengan teratur. Di Indonesia sudah sulit untuk diatur, sudah salah dari awal. Kalau di luar negeri, saya ke Hong Kong, saya ke Cina, mereka boleh dikatakan sudah teratur. Kalau pemukiman, ya cuman pemukiman, tempat orang tidur. Tidak ada di pemukiman orang jualan. Dia punya rumah, jual rokok di depannya, nggak ada di Singapura itu. Kalau rumah ini tempat mukim, ya tempat mukim lancar. Di Indonesia ini sudah sulit diatur, karena tempat pemukiman dan tempat cari duit jadi satu. Ya, coba kamu datang ke Pademangan, datang ke Tanah Abang, iya rumah, iya tempat cari duit. Bagaimana nggak macet? Kalau di luar negeri diatur. Saya mau makan kaki 5, saya naik taksi.
Di situ diatur tempat kaki lima, yang jual nasi goreng, yang jual mie, kaki lima khusus dalam sebuah gedung yang besar. Di dalamnya kaki lima. Saya membeli kain, datang ke toko tekstil yang sudah disiapkan. Mau beli mobil, sudah ada tempatnya. Di Indonesia, depan rumahnya showroom. Ya. Datang ke Jagakarsa, jaga ke Parung, cuma sepanjang jalan ini saja. Ya rumah ya jualan, ya rumah ya jualan. Jadi orang punya mobil mau belanja berhenti, yang di belakang berhenti lagi, belakangnya berhenti, sampai 1 kilo berhenti semua. Karena apa? Di Indonesia ini tidak ada bedanya. Di mana tempat cari duit, di mana tempat tidur, jadi satu. Ia tidur di situ, ia cari duit di situ. Sepanjang jalan, ya pasti macet jalannya, siapapun polisinya yang mau ngatur. Jual mobil, di situ rumahnya, di bawahnya tempat jual mobil. Orang mau beli mobil macet, di belakangnya macet. Itu namanya belum beradab. Nah, kehidupan seperti di Singapura, bukan saya memuji negara orang lain, itu fakta. Tertib, lebih tertib dari Indonesia jauh. Kalau ini rumah pemukiman, tidak boleh ada jualan, sehingga mereka lewat aman. Tidak ada yang berhenti di jalanan, karena ini mukim. Kalau izin rumah, rumah untuk mukim, tidak boleh rumah ini dipergunakan untuk jual rokok. Kalau di sini tidak, ya rumah tempat tinggal, ya di depannya jual nasi uduk. Iya rumah, di depannya jual nasi goreng. Iya rumah, depannya jual rokok. Kalau di luar negeri, kalau rumah ya rumah, tidak boleh jualan. Kalau mau jualan, ada tempatnya. Mau buka kaki lima, ada tempatnya. Pesen sama pemerintah. Mau buka nasi goreng, ada tempatnya. Jadi kadang-kadang saya di Malaysia, di Singapura itu tidur di hotel. Kalau ingin nasi Malaysia, saya naik taksi. Disitulah kaki lima kumpul. Mau nasi goreng, mau nasi uduk. Tidak ada orang tidur di situ, karena memang khusus tempat jualan. Kalau rumah pemukiman tidak boleh dipergunakan untuk jualan, baru teratur. Kalau di sepanjang jalan, iya tempat tinggal, ya tempat jadi duitnya di situ juga. Kacau. Sepanjang jalan. Jadi kalau orang mau beli belanja, mobilnya berhenti kan? Yang di belakang berhenti juga nggak kira-kira? Dan berhentinya mobil di jalan, bukan masuk keluar dari jalan. Kalau di Singapura, taksi keluar dari jalur kalau ngambil penumpang. Bis kota keluar dari jalur. Kalau bis kota isinya penuh, sedang di sini tidak ada orang berdiri, langsung. Tidak lalu belok, berhenti ngetem. Nah, itu saya ajak anak-anakku di pondok ini mulai belajar hidup teratur. Nah, mengapa di Singapura itu lebih teratur? Karena kesadaran mereka kepada hukum.
Mereka itu merasa hukum itu kebutuhan hidup. Jadi kita hidup bukan perlu rumah, bukan perlu kendaraan saja, ya rumah kebutuhan hidup, mobil kebutuhan hidup, makan kebutuhan hidup. Tapi hukum lebih penting dari segala-galanya. Hukum termasuk kebutuhan hidup. Kita yang perlu hukum, bukan hukum yang perlu kita. Anak-anakku yang perlu disiplin, bukan disiplin yang memerlukan anak-anakku, tidak. Kita yang perlu pada disiplin. Kita perlu hukum. Kita hidup di dunia ini perlu hukum. Kalau tidak ada hukum, apa kehidupan ini? Menjadi kehidupan yang arogan tanpa hukum. Jadi hukum itu bagi mereka termasuk kebutuhan hidup. Maka mereka taat kepada hukum. Sebaliknya di Indonesia kadang-kadang serba salah. Di perempatan jalan kadang-kadang polisinya yang ngumpet, nunggu orang salah. Iya kan? Kadang-kadang polisinya ngumpet, nunggu orang salah. Jadi ada orang nunggu orang salah. Begitu salah, prit. Lalu apa yang terjadi? Minta duit. Nah, kalau mereka hukum ini kebutuhan kita, lampu merah biar kosong dia tidak terobos. Kita perlu peraturan, kita perlu hukum, kita perlu peraturan. Bukan peraturan yang perlu kita yang perlu peraturan. Bukan hukum yang perlu kita hidup ini perlu hukum. Sampai kapan kita sadar begini nih kira-kira ya? Kalau anak-anakku sadar bahwa disiplin di Darul Rahman itu kebutuhan saya yang butuh disiplin, maka pasti berdisiplin. Saya butuh berdisiplin di dalam bahasa. Saya tidak akan berbahasa Indonesia. Kelas 2 SMP sudah tidak ada bahasa Indonesia. Yang ada bahasa Arab dengan bahasa Inggris sehari-hari, menjadi daily speaking. Al-lughatul yaumiyah itu bahasa Arab. Saya yang perlu disiplin, bukan disiplin yang perlu saya. Paham? Kalau anak-anakku paham, kalau saya perlu disiplin, karena dengan berdisiplin inilah saya akan berhasil. Berdisiplin bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga bahasa Arab dan bahasa Inggris menjadi bahasa setiap hari, menjadi daily speaking. Al-lughatul yaumiyah. Pasti insya Allah engkau berhasil. Lancar bahasa Inggrisnya, lancar bahasa Arabnya. Ini perlu disiplin. Jadi anak-anakku yang perlu disiplin, bukan disiplin yang perlu anak-anakku. Disiplin tidak perlu kamu, tapi kamu sebagai santri, saya perlu berdisiplin. Sholat saya berjamaah berdisiplin, makan saya berdisiplin, tidur saya berdisiplin, belajar saya berdisiplin, sehingga kau menjadi orang yang beradab. Orang yang beradab disebut manusia yang mempunyai peradaban. Mengapa disebut manusia punya peradaban? Karena beradab. Kalau tidak punya adab disebut biadab.
menjadi bangsa yang biadab. Naudzubillah. Mengapa biadab? Karena nggak punya adab, arogan, hidup semau-maunya tanpa disiplin. Itu manusia biadab. Tapi kita manusia beradab karena kita punya adab dengan berdisiplin. Ini mumpung awal tahun saya peringatkan kepada anak-anakku. Sekali lagi saya tekankan, hargailah keringat kedua orang tuamu. Orang tuamu mencari duit, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke pabrik, ada yang ke sawah. Tergantung pada mata pencariannya. Yang petani ke sawah, yang pedagang ke pasar, yang pegawai negeri ke kantor, yang buruh ke pabrik. Hargailah keringat kedua orang tuamu. Orang tuamu berkeringat mencari duit itu, kemudian diberikan kepada kamu. Apa balasannya? Hargailah keringat kedua orang tuamu. Kamu belajar di pondok ini sungguh-sungguh, tidak dengan santai-santai. Samir wajidda li amrin anta talibuhu. Sing-singkan lengan bajumu di dalam kau menuju kepada cita-citamu. Apa cita-citamu? Orang harus mempunyai cita-cita. Yang tidak punya cita-cita itu makhluk mati. Makhluk hidup punya cita-cita. Persilakan anak-anakku, pilihlah cita-citamu. Mau menjadi seorang ulama, persilakan, cita-cita yang bagus. Mau menjadi mubaligh, untuk berceramah menyampaikan ajaran Allah, bagus. Mungkin ada yang berpikir saya mau jadi bupati, bagus. Saya ingin jadi gubernur, bagus. Saya ingin jadi presiden, bagus. Saya ingin jadi panglima TNI, bagus. Saya menjadi jenderal polisi, bagus. Saya ingin menjadi jenderal angkatan laut, bagus. Saya ingin menjadi jenderal angkatan udara, bagus. Saya ingin mendirikan pondok pesantren, bagus. Yang saya minta, setiap anak harus punya cita-cita. Karena cita-cita itu yang akan mendorong kamu belajar yang bagus. Karena cita-cita. Apa cita-citamu? Wah, jawabnya kayak orang sufi. Apa cita-citamu? Terserah takdir Allah. Kayak orang tasawuf aja. Punya cita-cita. Saya ingin jadi kiai, bagus. Saya nanti ingin menjadi pimpinan Majelis Ulama Indonesia, bagus. Saya ingin jadi bupati, bagus. Saya ingin menjadi anggota DPR, bagus. Saya ingin jadi menteri, bagus. Saya ingin jadi panglima angkatan darat, bagus. Saya ingin menjadi jenderal polisi, bagus. Saya akan menjadi pebisnis, bagus. Saya akan menjadi orang yang berniaga, orang yang berdagang, ingin mencari kekayaan sehingga saya nanti menjadi orang kaya, bagus. Setelah jadi orang kaya nanti saya akan berbakti kepada bangsa, akan bangun masjid, akan bangun madrasah, bangun pesantren dan seterusnya. Akan bela fakir miskin. Saya ingin menjadi orang kaya untuk membela fakir miskin. Bagus. Lah kamu tiap anak harus punya cita-cita. Apa cita-citanya? Apa saja yang bagus. Saya nanti ingin menjadi Kapolres, bagus.
Saya nanti ingin menjadi polisi yang baik, polisi yang membela kebenaran. Saya mau jadi polisi untuk membela kebenaran. Bagus. Saya ingin menjadi tentara untuk bela negara, supaya jangan ada sejengkal tanah yang diambil orang lain. Saya tentara akan bela NKRI. Bagus. Saya nanti ingin menjadi mubaligh, akan menjadi penceramah. Bagus. Saya nanti mau dirikan pesantren. Bagus. Saya nanti mau jadi anggota DPR. Bagus. Semua cita-cita harus ada. Mulai sekarang, apa cita-citamu? Oh, saya nanti mau jadi jenderal. Ada pendaftaran ke Angkatan Darat, daftar. Dan kakak-kakakmu yang ada di Angkatan Laut ada, di Angkatan Kepolisian ada, di Angkatan Darat ada. Yang saya belum tahu di Angkatan Udara, apa ada anak Darul Rahman itu? Ya, di Angkatan Darat ada, di Angkatan Laut ada, di Angkatan Kepolisian ada, di Fakultas Kedokteran ada, di Fakultas Hukum ada, di Fakultas Ekonomi ada. Harus punya cita-cita. Saya ingin menjadi pengusaha. Saya akan masuk nanti setelah tamat Roman ke Fakultas Ekonomi. Ingin menjadi orang kaya, boleh, asal setelah kaya untuk membela agama, bukan kekayaan untuk berfoya-foya, bermaksiat. Tapi saya akan menjadi orang kaya. Saya akan bela fakir miskin. Saya akan bela anak yatim. Kalau saya kaya, saya pelihara anak yatim. Saya bikinkan asramanya anak yatim. Saya mau bela anak yatim. Saya ingin kaya. Boleh, bagus. Cita-cita ingin kaya, bagus. Cita-cita ingin jadi bupati, bagus. Cita-cita ingin menjadi gubernur, bagus. Cita-cita ingin menjadi tentara, bagus. Yang penting kamu itu mempunyai cita-cita. Yang tidak punya cita-cita itu binatang. Kalau manusia mempunyai cita-cita, apa cita-citanya? Ya, disesuaikan dengan hobimu. Hobimu pidato. Kalau pidato senang, mulai sekarang saya nanti akan menjadi mubaligh di Indonesia ini. Mubaligh tingkat nasional. Kalau perlu internasional, bisa bicara di luar negeri. Alhamdulillah, di ASEAN saya pidato. Orang Malaysia kenal saya, orang Singapura kenal saya, orang Brunei kenal saya. Alhamdulillah. Nah, ini anak-anakku, saya peringatkan di awal pembukaan ini. Insya Allah nanti Selasa depan mulai baca kitab hadis. Sampai di mana hadisnya? Siapa yang punya tanda? Sampai bapak-bapak. Baru. Ya, insya Allah. Minggu depan saya mulai baca hadis Riyadhus Shalihin. Inilah peringatan saya, nasihat saya di dalam pembukaan pengajian mingguan ini, supaya anak-anakku mulai sekarang siapkan belajar, sing-singkan lengan bajumu hanya untuk mencari ilmu. Apa yang saya tidak tahu, saya wajib tanya sampai tahu. Sebelum saya tahu, saya tidak akan berhenti bertanya sampai saya tahu. Saya tidak tahu, saya tanya sama kawan saya satu kelas. Kawan saya satu kelas tidak bisa menjawab, saya tanya kepada kakak kelas.
Kakak kelas tidak bisa menjawab, saya tanya pada guru yang ngajar. Saya tidak akan berhenti bertanya sampai bodoh hilang. Saya harus perang melawan kebodohan. Apa yang saya tidak tahu harus hilang, sehingga saya menjadi orang yang tahu. Yang asalnya orang tidak tahu, sekarang saya menjadi orang yang tahu. Perangi kebodohan dengan pertanyaan. Pertanyaan itu bomnya. Untuk memerangi kebodohan, senjatanya bertanya. Maka di Quran itu banyak pertanyaan. Yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, yas'alunaka anil akhillah qul hiya mawaqitu linnas, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil mahid. Banyak pertanyaan di Quran itu. Yang bertanya kepada Nabi Muhammad dan menjawab. Maka itu kewajibanmu sekarang ini di pondok pesantren itu perang melawan kebodohan. Senjatanya bertanya. Sudah dicuci otaknya ya. Ini pencucian otak. Otakmu saya cuci. Sabunnya Quran dan hadis supaya bersih. Inilah anak-anakku, sekian saja dalam pembukaan ini. Insya Allah nanti minggu depan saya mulai dengan babul muhafadzah. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.